Engkau memanggil umat-Mu, memanggil orang-orang percaya untuk memberitakan suara kebenaran. Mungkin selama ini Tuhan, suara itu kami dengar, tapi kami tidak mempedulikan. Kami menganggap enteng terhadap pesan-pesan-Mu. Hari ini Tuhan, oleh Roh-Mu, oleh kasih-Mu, bawa kami kembali kepada Engkau Tuhan. Jamah kami lagi dalam hadirat-Mu. Biar kami diubahkan Tuhan. Haleluya. Bawaku kembali dekatmu. Biar ku rasa hidup ini berarti. Kami panggil Engkau Bapa, panggil firman-Mu mengajar kami, pesan-Mu mengajar kami untuk mau menyuarakan suara kebenaran-Mu. Tuhan, kalau selama ini kami enggan dengan pesan-Mu, Tuhan ampuni kami. Hari ini kami mau belajar membuka hati, pikiran kami. Kami terima pesan-Mu, kami terima suara-Mu untuk kami hidupi, untuk kami lakukan Tuhan. Biar orang-orang bisa melihat kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar kebenaran-Mu Tuhan, singkapkan bagi kami, buat kami sadar ya Tuhan Yesus, buat kami mau melakukan, oleh karena hati nurani kami disucikan oleh Roh-Mu. Kami mau belajar dari kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Kita yang mau belajar kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Tuhan. Shalom. Oke, puji Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang cerah. Setiap hari adalah hari yang indah, amin. Karena hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Kalau besok juga kita lihat ada hari yang indah, kita lihat itu hari yang dijadikan Tuhan. Jadi setiap hari adalah harinya Tuhan. Nah, kita lihat kebenaran firman Tuhan dari kitab Yeskiel Yeskiel pasal yang ke-16 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Yeskiel pasal yang ke-16
ayatnya ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Baik, kalau sudah ketemu, mari saya mengajak kita kaum pria membacakan ayat yang ketiga, selanjutnya wanita membacakan ayat yang keempat, dan selanjutnya terus sampai yang terakhir. Baik, kita mulai kaum pria. Kita baca bersama ayat yang ketiga, 2, 3 ya. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem, asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan, ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Heti. Yang wanita? Ayat 5 kita pria, tidak seorang pun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Puji Tuhan. Nah, ini tema daripada kita di GBI itu kita beritakan firman Tuhan, beritakan Injil. Jadi misi menyampaikan misi kerajaan Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Pergi beritakan Injil. Ya, beritakan Injil. Nah, pesan ini sudah sering dikerjakan, disampaikan, digemakan. Tapi pada kenyataannya untuk yang mau melakukannya sangat sedikit, yang mau merespon itu sangat sedikit. Biasanya begitu dengar firman Tuhan semangat, ya kita juga untuk menyanyikan pujian tadi semangat. Apalagi kalau lagunya enak, musiknya pas, hati kita merasa enak, kena di hati, semangat. Jadi kalau Well berkata amin, amin, ada haleluya, ada, nah, respon. Jadi tidak diam-diam. Begitu dikatakan firman Tuhan, siap beritakan Injil, siap. Begitu pulang ke rumah masing-masing, makan bersama, dan lupa tidur. Ya, jadi sini saya melihat ternyata begitu banyak orang yang tidak serius. Saya ambil judul hari ini adalah anggap enteng. Saya pikir ini judul gimana ini? Karena setelah saya renungkan, ternyata hal yang seperti ini yang sangat sepele, yang tidak kita gubris. Ya, orang seringkali mudah dengan namanya pandang enteng. Kenapa orang pandang enteng? Kita lihat kebenaran ini dari kitab Yeskel. Tuhan katakan, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem, asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan, ayahmu ialah orang Amori, ibumu orang Heti. Berarti sudah jelas Tuhan tahu dari mana asalnya, dari mana kampungnya, orang mana, siapa bapaknya, siapa punya, siapa mamanya. Dan yang sering juga tanpa kita sadari, kalau ada orang ngomong, contohnya ada KKR dapat selebaran, ada KKR di Simare-Mare, pasti hebat ini. Siapa bicaranya? Dari Tarutungnya. Sudah taunya aku Tarutung itu. Tapi kalau dibikin KKR selebaran yang mungkin kecil sekalipun, pembicara dari Amerika, ini Amerika. Dengan kata lain, sangat diagungkan Amerika. Begitu bicara tentang daerah sendiri, anggap enteng. Emang kenapa kali rupanya Amerika itu? Ya, tahun 2001 kakak saya sama ayah saya, mereka berangkat setelah menikah, mereka berangkat ke Las Vegas. Ya, mereka bilang orang Amerika sombong-sombong kali. Kita ajak bicara, mereka cuek. Jadi kesimpulan mereka, Amerika sombong. Nah, jadi saya melihat begini. Nah, ternyata orang-orang yang sombong begitu juga sangat diandalkan, diagungkan. Ya, suatu kali saya pernah melihat ini seorang yang sekarang sudah menjadi pendeta. Dulunya dia seorang jual mobil, lalu jual beras, lalu dia jatuh, selingkuh, lalu seorang hamba Tuhan bilang di Bali, kau pulang. Iya, oke, aku pulang. Dan minggu depan datang situ juga dia, ngapain di sini? Pulang, bertobat, berdamai dengan istrimu.
Baru akhirnya perkataan firman Tuhan keras bagi dia, teguran keras, pulang dia. Tahun 2002 dia pulang, dan akhirnya 2005 melayani, langsung dipercayakan melayani. Jadi orang-orang melihat ini orang begitu, dia diundang kemana-mana, orang lihat ini orang yang pembesar. Hanya sekedar singgah ke tempatnya, disanjung. Oh silakan Pak, silakan Pak. Hanya mungkin orang melihat ini pasti orang yang banyak uangnya. Tapi mungkin dilihat ada seorang yang biasa, mungkin tasnya kecil-kecil, agak lusuh, mungkin tidak pakai dasi. Orang sepele, ini tidak cocok nyampe firman. Mau nyampaikan apa? Orang sudah tahunya aku siapa kau. Sepele. Ya, aku tahu siapa kelahiranmu, siapa kau, siapa bapakmu, siapa ibumu. Kayakmu begini, Tuhan jelaskan. Waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong. Itu anak saya waktu begitu lahir, saya lihat gimana pusatnya langsung dipotong. Kalau tidak dipotong itu juga bahaya bagi dia. Kalau pusatnya langsung dicabut ke begitu saja, bahaya sama si anak. Saya lihat setelah 5 hari lepas sendiri. Nah, ternyata ada proses yang dibutuhkan. Nah, lalu kalau setelah bayi itu lahir, seharusnya langsung ditangani sama bidan atau perawat. Begitu ya dia itu lahir, saya lihat gimana langsung ditangani sama pembantu daripada bidan ini, asistennya. Saya lihat, saya tamani, dibersihkan sama dia. Ada kain lap khusus, ada kain yang baru, pakaian yang baru. Begitu lahir kita sudah dikasih pakaian baru, luar biasa. Ya, nah dia sudah dikasih begitu, saya langsung lihat nih, ini di tangan dibersihkan, darahnya juga dibersihkan. Itu perhatian manusia kepada bayi, sebuah kehidupan yang baru oleh seorang anak. Tapi sekarang kita melihat begitu orang mulai bertobat, aku tahunya kau baru anak kemarin ya, kau baru bertobatnya, kau baru sekolah kita. Sering disepelekan begitu. Nah, tetapi apa yang dia alami Yerusalem, mungkin dia tidak mengalami hal yang seharusnya. Ya, hal yang seharusnya dia tidak alami. Bahkan dia tidak dibersihkan, tidak digarami pun, atau tidak digosok, tidak diborongi dengan lampin. Ini hal-hal yang seharusnya mendapat perhatian. Terkadang kita kalau pelayanan-pelayanan kita kerjakan, apalagi mungkin orang lihat di mana ibadahnya, di Mela di mana itu, masih ada peta, masuk peta, langsung digitukan. Seperti kayaknya kecil kali lah Mela itu. Ya, di mana ibadahnya, masih ya kita masih di aula gini. Oh di aula, sewa masih ya. Maksud udah tahu kira-kira pendetanya gimana, kira-kira khotbahnya seperti apa, takarannya, langsung dijengkal orang. Mindset pola pikir menganggap rendah seperti itu masih banyak melekat di dalam pikiran orang lain. Apalagi kalau sudah sakit hati, sudah tidak suka lihat orangnya, udah tak punya apa bilang, langsung menyepelekan. Ya, dan sikap yang sama dialami oleh Yerusalem. Tidak ada yang sayang kepadamu sehingga diperbuat hal-hal lagi kepadamu oleh rasa belas kasihan, malah dibuang ke ladang. Ini kita perhatikan, anak lahir malah dibuang ke ladang. Saya melihat semalam di acara di Trans 7 atau net itu ya, bagaimana acara kemanusiaan yang 5 kemanusiaan yang sangat tinggi rasa kemanusiaannya, rasa untuk berbelas kasihannya itu nomor 1 Indonesia. Luar biasa. Ditunjukkan negara-negara, sampai salah satu negara di Australia itu ya, Australia. Mereka itu ada tanggal khusus dalam 1 bulan. Mereka siapkan roti banyak, semua orang boleh datang makan gratis 1 hari itu. Karena mereka berbelas kasihan, ya, punya hati memperhatikan orang lain. Besoknya ada lagi, tunggu bulan depan lagi. Kalau mau pengen gratis silakan. Tapi kalau ada masalah, aku udah mau gratis, aku tunggu aja besok lewat hari gratis ini, besok aku bayar, tahu diri. Tapi kalau di Indonesia begitu, kapan gratisnya? Kapan tanggal mulai? Nah, cari yang begitu, karena di Indonesia sangat tinggi sekali sebetulnya untuk perhatian. Apalagi begitu corona terjadi kemarin, masa pandemi, wah bantuan dari pemerintah datang, yang 600.000 bantuan beras. Aku udah dapat mana? Wah, langsung luar itu begitu besar perhatian pemerintah terhadap bangsa ini. Sampai ada seorang orang bantuan bikin status di Facebook. Wah, apalagi yang kurang? Bantuan BLT ini begitu banyak sekali. Ini menunjukkan kemanusiaan di Indonesia sangat tinggi perhatiannya. Nah, sekarang kitanya bagaimana? Hanya sekadar ngasih makan seperti itu yang kemanusiaan yang kita tunjukkan. Bagaimana kita mau menghargai seorang? Apakah melihat pangkatnya sangat tinggi sehingga sangat ditanjung sekali, lalu orang yang biasa-biasa mungkin datang naik sepeda tidak diperhatikan? Nah, kita lihat bagaimana Yerusalem selanjutnya.
Maka aku lahir lalu dari situ kulihat engkau menendang-nendang. Dalam segala pergumulan yang dialami seorang, di saat orang itu mungkin merasa tidak ada acukan, aku tidak diperdulikan, aku begini-begini, maka aku lalu dari situ. Allah ini melintasi segala waktu. Allah ada di masa lalu, ada di masa kini, di masa depan juga Dia hadir. Nah, Dia lalu, yang kita izinkan, yang kita harus perhatikan adalah Allah melewati hidup kita. Terus Allah hadir dalam setiap waktu-waktu yang kita hadapi. Bukan hanya karena masalah musim-musim saja, tetapi dalam hari-hari yang kita lewati. Ya, malam-malam saya dengan istri lagi mati lampu, anak sudah tidur jam 12 malam. Ya gimana kita mungkin bisa keluar? Kita 2 jam mati lampu, tidak apa-apa. Ya mati lampu. Dari Alkitab tidak bisa melihat, tidak apa-apa. Alkitab itu bukan harus kita baca. Paulus berkata firman itu ada di mana? Tidak harus di langit sehingga kau suruh orang ambil panjat ke langit. Tidak harus di bawah laut sehingga kau suruh orang menyelam. Alkitab firman Tuhan ada di mana? Di mulutmu, perkatakan. Kita mulai katakan firman Tuhan, kita bernyanyi, kita merasakan ada Tuhan, kita gemakan firman Tuhan. Besok ada berkat yang tidak nyangka Tuhan, dan kami alami besok yang tidak nyangka-nyangka. Saat kita butuhkan dana yang besar, ternyata Tuhan buka jalan, hal yang tidak terpikirkan. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah itu memperhatikan, Allah itu melihat saat kakimu menendang sambil berlumuran darah. Yang saya tidak bisa pikir ini, kok bisa seorang anak bayi itu kakinya nendang-nendang berdarah-darah? Kenapa ada bayi kakinya berdarah-darah ditendang-tendang sesuatu? Berarti itu bayi bergumul terus, pengen mau cari makan, pengen mendapatkan asupan, tidak ada, sampai mungkin kaca pun dipegangnya itu. Ya, apa yang dia rasa pikirnya untuk kehidupan bagi dia. Nah, dalam pertumbuhan kerohanian kita butuh sebetulnya kekuatan. Tapi sekarang kita mendapatkan ejekan, kita mendapatkan orang tidak menghargai, orang disepelekan. Di saat kita mulai bertumbuh, orang menarik mundur. Di saat kita pengen mendapatkan sokongan, orang lain yang disokong. Nah, seperti ini sekarang pergumulan-pergumulan yang kita alami. Sehingga pilihan adalah kita harus kecewa atau harus terus bangkit. Tetapi yang dialami oleh Yerusalem ini saat dia bergumul sambil kakinya berlumuran darah, Allah ada. Aku lalu dan kulihat. Allah melihat semua pergumulan apa yang kita hadapi. Mulai cikal bakal GB Mela tahun 2006 kalau nggak salah, itu mulai dirintis ibadah sore di tempat Bapak Gembala dulu sebelum di sekretariat ini, ibadah di sore di sana. Saya ingat ibadah di sana sore. Jadi orang-orang udah mulai melayani. Dus pelayanan kemana? Ke Mela. Aduh, capek kali aku. Kayaknya ada penting sekali pelayanan ini. Kayaknya lebih penting kalau pelayanan itu rame orangnya, banyak jiwa-jiwa yang ditangani, orang bertepuk tangan, musiknya besar, itu baru pelayanan. Kalau ini ibadahnya gimana? Aduh, cuman dikit-dikitnya, duduk di bangku, duduk di lantai saja. Keyboardnya pun harus di engkol-engkol kata Pak Jack dulu supaya hidup. Akhirnya belum sampai setahun tutup. Orang melihat, tutup kan? Apa aku bilang? Sering usaha-usaha yang baik pengen kita kerjakan, orang hanya bisa melihat, menonton saja. Kalau tidak berhasil, orang yang bisa mencibir, seperti yang dialami Yerusalem ini. Kalau berhasil, tengok dia berhasil. Ya, kita bersyukur Bapak Gembala terus berjuang, mulai 2012 dikembalikan, misi lagi. Akhirnya mulai GB Mela berdiri sampai hari ini bisa ada. Amin. Karena ada orang-orang yang tidak mau menyepelekan pelayanan daripada Tuhan. Ya, kalau kita sepele dengan sebuah pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, maka kita tidak akan melihat hasilnya. Kita hanya sebagai peninjau dan sebagai penghakim saja. Ya, apa yang saya belajar kerjakan dalam sebuah pelayanan, meskipun pelayanan mungkin hanya beberapa orang saja, ya oke, kerjakan. Saya pernah mendengar kesaksian daripada Yusuf Roni. Dia diundang pelayanan ke Jepang. Diundang dari sebuah kota besar di Jawa, kota besar, naik pesawat ke Jepang. Bisa bayangkan Bapak Ibu berapa ongkos pesawat ke Jepang? Dan sampai di Jepang dia pikir, nanti pasti mantap pelayanan. Dijemput di airport, pesawat datang, Pak, kita akan melayani. Oke, dibawa ke kota Jepang, luar biasa, gedung-gedung tinggi, lampu gemerlap luar biasa. Setelah dia indah sekali, makin lihat, mana kotanya, makin ke belakang kotanya. Kemana kita ini? Lewat kota besar. Akhirnya masuk ke daerah-daerah agak kota. Mungkin di sana lagi kotanya mungkin. Dia lihat lagi,
makin jauh sekali. Akhirnya lihat gunung-gunung, yang mana sebetulnya pelayanan ini? Akhirnya setelah lama perjalanan mereka sampai ke sebuah desa, yaitu sekolah. Kalau sekarang dinamakan kemungkinan di sekolah itu SMP. Dia merenung begini, aku jauh-jauh dari Jakarta, pendeta besar, pakai dasi, pakai jas, yang biasanya di altar banyak tepuk tangan, orang dengan musik yang megah. Ini datang ke Jepang. Tapi daerahnya ini pedalaman, tempat kecil yang dilayani anak sekolah. Dia pikir, nggak habis akal ya orang ini. Kok bisa ya mereka mau biaya seorang pendeta jauh-jauh dari Jawa, Indonesia, bukan antar kota, bukan antar provinsi, bukan hanya sekedar antar pulau, tapi antar negara yang sangat jauh, hanya ngundang seorang pendeta untuk khotbah di sekolah saja. Ini kulayani, Pak, silakan sampaikan firman Tuhan bagi mereka. Yang dilayani itu kalau tidak salah kita 12-13 orang. Kalau disuruh 13 orang yang membiayai ongkos tiket pesawatnya Yusuf Roni tidak sanggup, sekolahnya pun tidak sanggup biaya itu. Tapi karena kerinduan mereka biayai, lalu Yusuf Roni berpikir, Tuhan ampuni aku mau sungguh-sungguh melayani ini, walaupun segini orang yang ikut layani, anak-anak kayak gini, aku pendeta besar, anak kecil, ampuni aku Tuhan. Saat dia belajar minta ampun sama Tuhan, sebelum mulai berkhotbah disampaikan dengan firman Tuhan. Setelah dia pulang, dia tidak dengar apa-apa. Lama setelah tahun-tahun berlalu, dia dengar kabar ada sebuah kegerakan-kegerakan di Jepang. Siapa yang membuat kegerakan? Akhirnya dia dengar itu anak-anak alumni dari SMP di mana dia pernah khotbah di sana. Dia renungkan, ternyata hal-hal yang kecil yang disepelekan orang itu sangat berharga bagi Tuhan. Orang melihat pemimpin hebat itu adalah seperti Mahatma Gandhi, muridnya banyak, pengikutnya banyak, itu pemimpin hebat. Yesus muridnya adalah 12 orang. Begitu dia mau di perjamuan malam mau masuk ke Taman Getsemani, dihianati 1 orang, kurang 1 menjadi 11 orang. Begitu dia di Getsemani, datang prajurit-prajurit, lari semua, habis. Kemana semuanya? Orang melihat gagal total. Begitu disalibkan hanya 1 muncul, hilang yang lain. Tapi sejarah mencatat the greatest leader, pemimpin terhebat sepanjang masa itu adalah Yesus. Katakan amin. Yang disepelekan, yang dianggap rendah oleh orang-orang lain, bahkan dianggap seperti orang yang kerasukan. Tuhan melihat Yerusalem, kau dianggap enteng, dipandang enteng. Itu anak-anak bayi, tidak berharga. Ibaratnya mungkin ini anak pelacur ini, ya. Dijelaskan itu anak orang Amori. Itu bangsa tidak beres. Dengan katanya pasti anaknya juga begitu. Orang bilang, taunya aku bapakmu tidak beres, kau juga begitu. Pardukunnya orang itu, kena lagi anaknya, belum tentu anaknya berdukun. Mungkin anaknya juga sedang berjuang supaya orang tuanya juga lepas dari perdukunan. Tapi kita menyamakan dia sama dengan orang tuanya. Akhirnya disepelekan. Apa yang saya coba mulai, begitu saya menyelesaikan S2, saya disuruh supervisi teaching ke Sidikalang untuk ngajar di sana. Setelah sampai saya ke sana, ya dengan semangat, bawa perlengkapan semuanya, siap pagi-pagi sudah rapi, pakai dasi, siap mengajar, pakai pakaian baju ini juga. Lalu pembimbingnya bilang, Pak, mohon maaf. Kenapa Pak? Kenapa Ibu? Mahasiswa yang bawa belajar itu hanya 2 orang Pak. Gimana itu Pak? Tidak ada orang Pak. Aduh gimana? Loh, saya bilang, apa salahnya? Itu 2 orang juga jiwa. Saya bilang, bawa sini beri pajak. Sini Bapak mau? Iya. 2 orang mereka saya ajar seperti banyak orang. Kok semangat gua ajari mereka. Itu hanya 2 orang saja. Ya, dengan semangat saya melihat akhirnya yang harusnya ke kelas seorang dosen yang lain pindah ke tempat satu lagi. Karena melihat di tempat kami hanya 2 orang, tapi interaksinya sangat hidup, pindah. Ya, setelah kami mendirikan sebuah STT berikutnya, STT Berkat Kasih Karunia tahun 2015. Beberapa dosen-dosen mulai semangat, mahasiswanya juga semangat, termasuk seperti siapa sini, Ani, Vero, Jundi dan sebagainya. Mereka semangat setelah pembentukan. Lalu begitu mulai kuliah, saya ditelepon oleh rektornya. Aduh Pak, gimana ini? Ada apa itu? Ada mahasiswa kita 1 dari daerah
Madinah sana, Mandailing Natal. Dia datang, udah semangat. Tidak ada orang yang mau kuliah hari ini. Tidak ada mahasiswa yang mau kuliah. Gimana ini Pak? Aku bilang satu yang datang itu, bawa sini biar aku yang masuk. Hanya satu orang mahasiswanya. Dia datang jauh-jauh, saya tanya, Bapak itu berangkat jam 3 pagi dari Madinah, dia harus naik kapal lagi ongkos 50.000, setelah nyampe ke tempat tujuan, dia naik kereta lagi kejar, sampai jam 1:30 siang di daerah Jalan Baru. Saya berangkat ke sana jam 3 lewat, saya ajar dia. Lalu dia jumpai saya, tuh Pak, mana mahasiswanya? Itu Bapak mahasiswa. Kita berdua Pak, ini apa? Kita berdua juga bisa mengerjakan proses belajar dan mengajar. Serius Bapak, serius, ayo. Ya semangat, saya ajarin dia. Saya ajarin dengan semangat, dia juga semangat. Keluarkan bukunya, keluarkan Alkitabnya, keluarkan handphonenya, keluarkan tablet, semua dikeluarkan. Apa yang perlu untuk pembelajaran. Itu Bapak itu hampir 50 tahun usianya, tapi dengan semangat jadi pengen belajar. Lalu saya ajarkan, lalu saya tanya, ada yang pengen bertanya? Cuma satu orang, saya tanya, ada yang pengen bertanya? Lalu dia, ada Pak. Baru dia begini, baru saya izin bertanya. Oke silakan Pak. Baru bertanya, saya silakan. Saya anggap ini banyak orangnya, saya jawab. Gimana kan begini Pak? Oke silakan, saya jelaskan. Dia mengerti Pak, jelaskan. Terus interaksi, saya anggap ini jiwa benih yang Tuhan pengen persiapkan untuk membawa kegerakan di daerahnya di Madinah sana. Mulai bertambah 1, 2, 3 orang, akhirnya mulai makin banyak siswanya. Aku lah ngajar kata yang satu dan yang lainnya. Saya melihat kita ini mungkin masih banyak orang, kalau sudah rame baru pengen, kalau hanya 1, 2 orang kan udah semangat. Gimana kalau hadir di sini di ibadah di GBI Mela ini, kalau hujannya kencang, lalu mati lampu, hanya gitar saja, gimana semangatnya masih ibadah? Masih semangat, amin. Meskipun hanya 2, 3 orang pun ibadah di sini, datang ke tempat ini, ibadah masih kita kerjakan, amin. Saya ingat waktu tahun 2009 itu saya bukan pemuda lagi, sudah menikah di situ, tapi saya punya beban juga untuk membantu pemuda. Tidak ada orang yang hadir, hujan deras, yang hadir hanya kakak beradik, ya, dari Ketapang. Lalu pengkhotbahnya Pak Berkat, tidak ada musik, ya saya pimpin. Yang 2 ini saya melihat ini digerakkan Tuhan datang ke sini. Ngapain kalau kita hanya cerita-cerita saja, bisa besok, bisa nanti. Ini ibadah, jam ibadah. Walaupun 2 gimana? Oke, 2 ibadah. Kita bernyanyi, Pak Cik berpikir gimana ini hanya gini. Oke, kita semangat, kita bernyanyi. Saya masih ingat lagu apa itu, lagi Hatiku Percaya. Walaupun tidak ada musik, kita bersuka cita. Mereka pun awalnya ngikut begini saja, tapi dilihat ada orang yang semangat di depan sana, lama-lama semangat. Lihat Pak Berkat makin semangat. Yang awalnya dia melihat gimana serius ya ibadah ini, tapi semakin lama semakin api dalam diri kita semakin berkobar melihat Allah mengerjakan sesuatu dalam diri kita. Dia pun makin semangat. Kulihat dia menyampaikan firman Tuhan, semakin semangat. Itu saya lihat satu waktu hanya 2 orang ibadah pemuda. Ini tertanam dalam diri saya juga. Kita mengerjakan ini bukan karena disuruh orang, bukan karena ada orang yang lihat, tapi Tuhan perintahkan bagi kita. Kita anggap ini perintah agung. Ini raja yang menyuruh kita. Amin. Raja yang datang mengajak kita untuk beribadah pada hari ini. Dan sebuah lagu kita tadi, ada panggilan kudus. Raja yang panggil kita. Kalau aja dibilang datang panggilan dari sekolah, oh apa ini? Pasti masalah. Apa masalah kau bikin? Sudah ketakutan orang. Tapi kalau ada panggilan, dipanggil bupati, ada apa ya? Mungkin kayak proposal kita sudah cair ini. Pikirannya sudah ada hal-hal yang ini. Ini raja sumber segala berkat. Dia punya apa yang bisa kita minta, ada pada dia. Dia punya langit, dia punya bumi, semua dia punya. Dia panggil kita. Apakah kita sungguh-sungguh mau memenuhi panggilannya? Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mau dipanggil untuk melayani, masih mau? Hanya sedikit yang sungguh-sungguh mau. Sekali lagi saya tanya, Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh mau dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, bisa angkat tangannya? Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena yang memanggil kita siapa? Raja segala raja. Kita jangan anggap enteng terhadap panggilannya. Jangan terhadap enteng terhadap firman yang disampaikannya. Begitu, siapa yang khotbah? Siapa yang khotbah? Aduh, ini ada pendeta tamu dari mana? Ya dari Sipiong. Ada apa-apa? Udah jam berapa nih? Udah jam 10 udah masuk. Ada apa-apa lah, belum masih nyanyi-nyanyi. Nanti lama kali intronya itu, lihat tengah dulu kita masuk. Ada apa-apanya itu? Di absen itu, tidak berkurang kok. Tidak ada hukuman-hukuman. Aku lihat di sini orang, aduh, sepele sekali. Ya, saya pernah mendengar seorang teman, ini orangnya saya bilang agak-agak gagap, orangnya gagap. Dan termasuk orang yang saya sepelekan juga waktu di sekolah kita yayasan, namanya Yohanes
marga, lupa saya marganya itu, dari Belawan sana, Yohanes Parosit nggak salah. Nah dia kalau tiap firman Tuhan, nyampaikan firman Tuhan malam, orang sepele bilangin dari situ. Suatu kali dia baca ayat kebenaran firman Tuhan, kita buka dulu dalam Amsal 13 ayat 13. Amsal pasal 13 ayat 13. Oke, yang sudah ketemu, yang bisa melihat, sama-sama kita bacakan dengan jelas dan tegas. 2, 3, ya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Yang percaya katakan amin. Begitu masa tuh, sudah sering dia sampaikan itu, sampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi malam itu kenapa dia sampaikan ini? Saya langsung terdiam. Begitu dia bilang, siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Saya terdiam. Itu tahun 2001 atau 2002, saya lupa itu. Saya terdiam di situ. Itu menjadi salah satu tonggak ukur bagi saya, tonggak awal saya mulai serius mendengarkan firman Tuhan. Apa yang disampaikan orang saya tulis, saya catatin. Kira-kira apa yang disampaikan itu, kira-kira pasti ada lagi yang lebih lagi melalui penyampaian Tuhan singkatkan. Tulis lagi, Tuhan singkatkan lagi. Jadi mungkin seorang pengkhotbah menyampaikan satu, yang kuterima bisa 2. Mulai saya belajar untuk tidak meremehkan firman. Siapa yang menyampaikan itu? Tidak ada sekolah kitabnya. Kenapa rupanya kalau tidak ada sekolah kitabnya? Tuhan bisa juga pakai orang seperti Petrus. Ya, bukan harus dari Jakarta baru orang-orang terkenal, bukan harus lagu-lagu dari Jakarta. Siapa yang nyanyi lagu Hillsong, lagu Dongun, wah baru enak. Kalau lagu dari mana? Dari Medan, kurang enak lagu orang dari Medan. Siapa kali rupanya orang Medan itu? Tunggu dulu masuk rekam, tunggu terkenal dulu baru enak lagunya kita dengar. Bapak Ibu Saudara, setiap kali orang sering gemakan pada Natal, orang sampaikan liturgi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan bla 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 bla. Lalu ada orang menyampaikan begini. Hai kamu Bethlehem Efrata, yang terkecil dari antara kaum Yehuda. Ini liturgi yang sering disampaikan. Saya renungkan, itu Bethlehem Efrata, yang terkecil dari antara kaum Yehuda. Tapi dari kota kecil itu lahir seorang juru selamat dunia. Bethlehem, kota yang terkecil. Emang kota apa rupanya itu? Apa yang bisa dihasilkan dari situ? Orang sepele dengan yang namanya kota Bethlehem. Tapi sering yang kecil yang disepelekan oleh manusia itu berharga bagi Tuhan. Tuhan bisa, ya, pola pikir untuk menghargai mulai Tuhan tanamkan kepada siapa? Para pemulung-pemulung. Mereka menghargai tutup botol yang kita buang. Mereka menghargai sepatu-sepatu karet yang dibuang. Mereka menghargai baju-baju bekas yang dibuang. Mereka bisa buat karya-karya yang sangat bagus sekali dari barang-barang bekas. Ini bagi kita tidak berharga, bagi mereka berharga karena terlalu sepele bagi kita. Mereka menganggap itu berguna. Ya, saya pernah mendengar seorang bilang gini, sudah terlambat kita. Oh, ada apa-apa, belum khotbah. Berarti masa pujian dan penyembahan itu adalah masa-masa yang tidak berarti. Kalau tidak berarti masa-masa pujian penyembahan, kita hapus saja. Begitu masuk jam 10 langsung khotbah. Bapak Saudara, kita ngambil firman Tuhan langsung. Tidak ada nyanyian. Lama-lama kita merasa gersang. Kayak gini ibarat bosan. Begitu ada pujian penyembahannya, tidak enak, lama kali khotbahnya. Mulai merendahkan, melakukan pujian kepada Tuhan pun direndahkan. Termasuk kita sering merendahkan, menganggap sepele, anggap enteng dengan perkataan Tuhan. Begitu firman Tuhan mengatakan sesuatu, udah tahunya. Ya, begitu ngomong di sana, ngomong juga kita di samping. Begitu orang baca buka Alkitab kita buka, tapi yang kita buka yang lain lagi. Ya, bisa 2 layar handphonenya. Ada handphonenya bisa multitasking, bisa layar di atas, layar di bawah, satu di atas Alkitab, di bawah lagi lain dibuka. Ya, mari Bapak Saudara, jangan sepele, jangan anggap enteng. Cara Allah untuk melihat orang yang disepelekan, yaitu kita lihat tadi dalam Yeskel pasal 16
Maka aku, ayat 6, maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah, dan aku berkata kepadamu, dalam keadaan berlumuran darah itu engkau harus hidup. Allah melihat keadaan pergumulan di Yerusalem dalam keadaan pergumulan, bukan tunggu bersih, bukan tunggu bagus dulu baru Tuhan katakan engkau harus hidup. Orang berkata, aku tidak mau ibadah, tunggu masih banyak kali dosaku. Aduh, nanti kalau aku ibadah hancur gedung itu, kalau aku ibadah nanti rupa lonceng gereja itu. Tuhan tidak mencari orang bersih di tempat ini. Allah mencari orang-orang yang berdosa untuk Tuhan panggil. Bahkan dia tinggalkan yang satu, yang 99 hanya untuk mencari satu orang saja yang berdosa. Karena Allah tidak mau anggap enteng dengan satu orang. Ya. 99 dia tinggalkan demi satu orang. Dengan kata lain, kalau Yesus melihat semua manusia bertobat, dia pengen menyerahkan hidupnya untuk disalibkan. Ternyata tunggu dulu, kata malaikat, sudah bertobat orang semua, mendengar perkataan Yunus, sudah mendengar perkataan Yeskel, sudah mendengar perkataan Yeremia, semua nabi-nabi mereka dengar, mereka bertobat. Oh iya ya, batal. Tidak jadi Yesus disalibkan karena semua orang sudah bertobat. Tiba-tiba ada satu orang dari Mela, dan mungkin engkau orangnya. Ini orang mencibir, gara-gara kau, gara-gara kau jadi mati Yesus. Aduh, harusnya tidak mati kian, kami semua sudah bertobat, tinggal kaunya. Aduh, bikin sialnya kau. Tapi Yesus tak berkata, walaupun hanya satu orang yang mati, mungkin saya, mungkin bapak ibu saudara yang harus masuk neraka itu, tapi Yesus pun mau mati untuk kita yang satu itu. Ini berarti Allah tidak anggap enteng dengan setiap orang. Amin. Hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Seorang bernama Yusuf, kita sudah mendengar kisah Yusuf. Dia anak yang dinantikan oleh bapaknya. Dia sudah punya abang banyak, bahkan mungkin dari istri yang tidak dikasih bapaknya, atau mungkin dari gundik. Tapi dia dari mama yang dikasih bapaknya, satu-satunya anak pertama dia lahir. Bahkan semua diberi, jubah juga dikasih. Begitu dia disuruh bapaknya untuk mencari abangnya, ini bawa bekal untuk abang-abangmu makan. Pergi dia, dibawa bajunya. Di mana abang-abang tuh? Ada lihat abang-abangnya? Oh, mereka pergi ke sana. Dia tidak bilang begini, oh pulang aku, Pak. Oh, abang-abang udah ada di sana. Mari ke mana-mana mereka. Tanggung jawab orang itu. Dia tidak bilang seperti itu. Dia disuruh bapaknya kasih makan ini bekal untuk abang-abang. Abang-abang tidak ada di sini. Ku cari di mana bang? Ada abang di sini. Oh, pergi ke sana. Cari lagi. Tujuannya apa? Bertanggung jawab terhadap tugas, tidak sepele terhadap apa yang dipercayakan oleh bapaknya. Dia cari di mana abangnya. Oh, itu abangnya di sana, di Dotan. Dia pergi ke sana. Abangnya bilang, weh, si Tuhan mimpi datang. Kita apain dia? Nah, kita masukkan ke sumur. Mereka anggap enteng dengar dia. Padahal itu adalah saudaranya. Kalau mereka masukkan ke sumur, dia di sumur dibuang. Mungkin dia menjerit di sana. Ya, kalau orang-orang seperti mungkin di zaman Yusuf sana menjerit itu, tolong. Kenapa tidak kedengaran lagi suaranya? Karena dalamnya begitu sangat dalam, 37 meter minimal dalamnya. Beda kalau kita bikin sewa sumur, sudah dalam belum? Woi, masih bisa kedengaran suaramu, masih kedengaran, sudah cukup itu. Ya, sumur di sana orang berteriak bisa tidak kedengaran lagi, saking dalamnya. Beda kita mungkin di sini, apalagi perempuan masuk parit, masih melihat apa kecoanya, aduh, suaranya berteriak kuat sekali. 2 kali orang yang masuk dalam sumur tadi. Yusuf dibuat ke dalam sumur gitu, ya dapat tidak kedengaran suaranya, tidak ada yang peduli, tidak ada yang memperhatikan dia. Ya mungkin haus di sana, haus, tidak ada yang dengar lagi. Ya, mungkin kalau dibikin parodi langsung di SMS, bang, aku haus, kirim dong minum. Ya, tapi dia ada seperti itu. Nah, setelah dia dalam waktu beberapa waktu muncul para pedagang-pedagang untuk membawa jual ke Mesir, dijual dia. Dia pikir, wah mungkin abangku sudah berapa baik, abangku sudah memaafkan itu. Diangkat dia, lalu dijual. Abang jangan tinggalkan aku. Abangnya memikir, tidak mau tahu. Mungkin abang-abang yang sudah lupakan dia. Tapi
justru hal yang disepelekan oleh abang-abangnya, dan dia taat terus kepada Tuhan, tidak mau berdosa. Akhirnya Tuhan angkat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Mungkin kalau tidak disepelekan orang lain, tidak disepelekan abangnya, mungkin kita tidak baca seorang Yusuf yang orang nomor 2 di Mesir. Jadi Bapak Saudara, mungkin kita disepelekan orang lain juga. Ini kesempatan bagi kita untuk Tuhan mau angkat. Jadi jangan lewatkan saat-saat kita mungkin diejek, disepelekan, dianggap rendah orang lain. Kita tidak membalasnya, tapi kita responi dengan sikap hati. Tuhan, dibalik semua ini Allah turut bekerja. Begitu abang-abangnya akhirnya sudah kenal Yusuf, abang-abangnya bilang, ampuni kami sudah salah begini. Lalu Yusuf bilang, bukan kau yang menyuruh aku ke sini, Allah yang suruh aku mendahului kau di sini. Sehingga dia tidak anggap enteng terhadap abangnya, tidak mau juga merendahkan abang yang sudah berbuat jahat kepada dia, tapi dia hormati abang-abangnya. Kalau orang juga mungkin sepele dengan seorang bayi yang dia lahirkan pada waktu di Mesir, sehingga akhirnya dia udah dibiarkan aja mati, atau dia dibawa dikeranjang di sungai Nil, akhirnya dibiarkan saja hanyut, mungkin mati di ujung sana atau dimakan buaya. Tapi Tuhan arahkan, dibiarkan bayi dalam keranjang ini dibawa di dalam keranjang ditemukan oleh putri Firaun, akhirnya dibesarkan menjadi seorang bernama Musa, dan akhirnya menjadi seorang pemimpin. Dan kita baca Alkitab, oh ada yang namanya Musa. Dari mana kita tahu itu? Itu orang-orang yang disepelekan, dia gak enteng. Tuhan melihat pergumulannya, Tuhan membawa dia menjadi orang-orang yang Tuhan pakai. Termasuk Daud juga. Ya, kalau dibaca itu mamanya beda, satu bapak tapi 2 mama, sehingga abang-abangnya melihat beda. Kalau begitu masalah pembagian jatah, saudaranya dibagi. Begitu masalah pangkat-pangkat untuk berperang mendapat nama, abang-abang yang disuruh. Daud kemana? Ini kambing domba urus itu. Larang sana kau. Hal-hal yang baik itu orang lain, hal-hal yang tidak enak sama kita. Ya kita dulu sering pernah begitu. Waktu Bapak Gembala, saya ingat tahun 98 dari Sibolga, dari Setawis, bawa kambing naik Bintang Utara. Waktu itu saya lihat naik bawa kambing di atas, enak sekali, pemulihan gizi nih, senang sekali kita. Jadi rajin dikasih, yang siapa yang piket rajin kasih makan kambing, karena kita akan makan kambing. Rajin terus dikasih makan, ada nasi sisa, kasih ke kambing. Begitu ada acara, dipanggil semua acara tamu-tamu yang kita hormati di Seru Cantar, potong kambing. Luar biasa, semangat potong kambing. Walaupun bau tidak apa-apa. Begitu dibelah perutnya itu bau sekali. Tidak apa-apa, pencium baunya. Tidak apa-apa, yang penting bentar lagi kita makan daging kambing. Mau disate katanya, senang sekali. Semangat kami mengerjakan itu. Sampai malam pun lupa mandi. Termasuk saya waktu lupa mandi. Sampai malam, jam 7:30 malam. Saking semangatnya demi makan kambing. Lalu sudah siapkanlah, ada yang digulai, ada yang rendang, ada yang dibikin sate. Setelah siap semua dibikin piring, enak sekali. Makanlah kita ini. Mau kita rasa tidak boleh. Pantang itu, dirasain. Udah capek-capek kita sedikit aja pun pantang begitu. Hormati orang tua, amin. Walaupun lagi ngiler, kita hormati orang tua, kita hormati juga pemimpin. Sudah banyak disiap makan. Oke, semua bawa ke depan. Apa sama kita? Semua dibawa sama tamu. Saya percaya Bapak Gembala juga bersyukur waktu itu bawa kambing untuk orang lain, bukan untuk kita yang makan. Kita yang bersihkan, kita yang ngasih makan. Semua sama tamu. Kita yang makan waktu itu hanya nasi putih dan ikan teri. Tidak ada sayurnya. Inilah kita makan. Jangan bersungut-sungut. Itu juga lakunya. Iya Pak, sabarlah dulu. Mungkin kita dianggap enteng, ya, disepelekan. Kita yang orang berpikir mungkin ya sekolah apalah ini. Ya mungkin kayak pembantu kita dianggap waktu itu. Ya, kayak orang suruh-suruhan. Ya, kita tahunya kerja angkat kayu, pergi ke Rambung arah apa sana, sini asal sana. Berangkat selesai makan, tidak belajar. Berangkat jam 8 pagi. Berpulangnya sekarang jam setengah 10 malam, udah basah-basah, ngeresakan, pulang bawa kayu. Termasuk Ibu Gembala juga pernah mengalaminya. Sekarang lihat dari mana kalian? Tubuh Kristus. Tapi begitu ditanya pendeta, mari pendeta, kumpulkan dulu, daftar dulu berapa banyak orang-orang diajak untuk berdoa buat kota ini. Dari Bapak berapa? Cuma satunya Pak, itu pun orang tuanya. Tapi ibu punya hati kali itu berdoa Pak. Satunya. Oke, satu. Dari Bapak gimana? Tidak ada Pak, cuma aku lah. Oke lah Bapak gimana? Jadi Bapak kami sibuk kali, kali ini tolonglah dosa dari kami. Baru ditanya Pak Noel. Dari Pak Noel berapa? Bapak butuh berapa? Kita siap kirim semua. Kaget orang lihatnya.
Ini bukan sekolah kita punya gelar. Mereka mungkin orang-orang disepelekan, orang jalan kaki, karena makan tak makan. Tapi disuruh siapa yang mau berdoa kota, semua siap. Dan proses-proses yang kita lalui itu, justru itu membuat Tuhan yang mengangkatnya. Amin. Mungkin kalau pada waktu itu mungkin kita di sana ya menjadi orang pemberontak, mungkin biarkan gitu saja. Ya mungkin Bapak Gembala mungkin tidak akan menggembalakan di sini, mungkin saya juga tidak di sini, mungkin kita tidak jumpa, mungkin kami tetap sebagai seorang yang hamba Tuhan pemberontak biasa saja mungkin di sekitar sana. Di saat kami waktu di proses tahun 98 itu ada 2 orang yang melarikan diri dari proses, melarikan diri karena melihat ada seorang dokter yang mau menerima mereka, sayang dengan kita pelayan Tuhan, bahkan tuh dijauh makan, dia datang ke sana jauh makan, dia lain hebat, bagus. Dia kita pelayan terus diservis oleh seorang dokter. Satu kali dia lari ke sana, 2 orang mereka. Setelah sana mereka pikir, oh enak kami di sini, mau gak kekurangan makan. Kita ngilir juga sih, kita tiap hari makan makan bukan ala kadarnya, tidak ala kadarnya, di bawah standar lagi. Mereka makan enak di sana. Tolong makan dokter gimana enaknya? Mereka juga menikmati. Suatu kali kita datang pelayanan ke sana dengan pakaian rapi, baru mandi, bawa Alkitab, siap untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan kita disambut oleh penerima tamunya siapa? 2 teman kita yang melarikan diri ini. Jadi mereka menyambut kita dengan apa? Sambil pegang sapu lidi, sapu halaman rumah dokter. Jadi kayak pembantu mereka di situ. Kita kayak bosnya jadinya. Kita kayak suruh-suruh mereka. Saya lihat, kurenungkan di situ. Ini kalau kita mau melarikan diri panggilan Tuhan. Di saat Tuhan mau membawa kita, Tuhan mau dipakai kita sepele dengan panggilannya. Tidak sepele di saat Tuhan membentuk kita. Jika waktu itu kita tidak ada yang mau bertahan berjuang untuk GB Merah ini, tidak ada, tutup ini. Tetap kita bergabung di GB Kota. Bahkan mungkin orang tidak pernah dengar ada GB Merah. Tapi karena orang terus tidak sepele, orang-orang melihat, yang di sini juga melihat ini pelayanan Tuhan, ini pekerjaan Tuhan. Ayo kita kerjakan sama-sama. Maka Tuhan gerakan, Tuhan kirim orang-orang lain, termasuk saya, termasuk Bapak Saudara, Tuhan kirim di sini beribadah ke tempat ini karena melihat Allah sedang memakai orang-orang di tempat ini. Amin. Daud yang disepelekan oleh abang-abangnya, bisa saja dia sakit hati dengan abangnya, suruh bapaknya, ini bawa bekal untuk abang-abangmu, lagi perang mereka, bawa, mungkin mereka kelaparan. Setelah dibawa ke tempat perang, kasih makan tuh abang-abangnya, dia mendengar orang Israel diejek. Siapa rupanya mereka itu menyepelekan bala tentara Allah yang hidup. Lalu abangnya bilang, ngapain kau sini? Kemana kau bikin kambing 2-3 ekor itu? Aku tahu niat hatimu busuk kau pikir. Abangnya sepele dengan dia, direndahkan abangnya, bahkan dituduh abangnya hal yang tidak terhadap dia. Aku cuma nanya, kira-kira begitu. Saya lihat kalimatnya, saya kan cuma bertanya. Lalu dia pergi tanya lagi, mungkin abangnya kesal. Keras kepala ini, kepala batu. Ya, memang kalau dibilang berarti keras kepala. Karena apa? Sudah nanya ke sini, nanya lagi, terus nanya lagi, nanya hal yang sama. Ini mah ada gini, siap udah memang paling kecil terus bikin gara-gara. Ya, termasuk saya juga siap udah, misalnya saya sering disepelekan dia itu. Ya, sama seperti jempol kita ini. Jempol itu yang anak pertama saya pilih, bawa nama. Siapa namanya? Wah, contohnya ini kami Yediael, Mama Yediael, Bapak Yediael. Siapa paling terakhir? Tidak dibilang Bapak Yota, Bapak Yahya, tidak dibilang. Ya, jempol yang terbaik dapat ya. Petunjuk yang telunjuk, dia terus menuju arah, dia terus memberitahu yang diandalkan. Yang jari tengah yang paling tinggi terus, jari manis. Dia yang mendapatkan cincin. Orang punya cincin kan terus dikasih jari manis. Lalu Bapak Ibu kalau menikah, waktu menikah kemarin cincinnya di mana? Di jempol semua? Tidak ada ya? Pasti di jari manis. Ya, saya kemarin ditegur sama pendetanya itu. Saya tidak ada ngajarin, tidak ada ngajarin cincin di jari kanan atau jari kiri. Saya berpikir gimana? Ya, saking sukanya saya mungkin cincin di jari kiriku. Akhirnya kukur pas jari kiriku. Ya, rupanya jari kiri lebih kecil daripada jari kanan. Setelah dimasukkan waktu pernikahan, dia bisa masuk Pak. Aku bilang pendetanya. Makanya nanya, katanya pendetanya lagi. Pikir gimana mau nanya sama pendeta pun tidak bisa dicukupi pada waktu itu, hanya ketemu pada waktu pernikahan saja. Gimana Pak pendeta, gimana ukuran cincin, di mana kiri kanan, tidak ada yang ngajarin. Bisa dalam hatiku bisa kaca pernikahan kalau aku balas juga pada waktu itu. Pak, Bapak tidak kesal sama aku, tidak pernah kita ketemu, pasti heboh pernikahan. Cuma begitu dibilang, makanya nanya. Diam saja lah dia. Ya. Saya dibentak-bentak sama pendetanya hanya gara-gara cincin pernikahan di kiri. Akhirnya ya muka saya sudah merah, mungkin kedengar mic pada waktu itu.
dimarahi pendetanya, pengantinnya. Lalu saya masukkan ke kanan. Tidak masuk, hanya di ujung sini saja. Sabar-sabarkanlah, nantilah, sabar-sabar. Istri saya bilang sabar makanya nanti kita perbesar. Ya mungkin sepelekan kita. Ya ini jari kanan tempat cincin, tapi jari kelingking apa kerjanya? Bapak sudah tahu kalau lagi gatal hidungnya. Itu kerjaannya ini. Tidak pernah orang gatal hidungnya dipakai jari jempol. Bisa bayangkan sebesar apa lubang hidungnya. Ini kerjanya kotor-kotor. Jadi kalau ada orang marah pasti kau yang sakit mana? Yang kelingking. Ya, tidak pernah orang marah jempolnya gini. Kalau aku asko ya, tidak ada begitu orang. Kesakitan jari jempolnya itu. Kalau orang marah pasti kelingking kenapa? Wah, terus aku kena. Pukul lagi. Terus sekali lagi ya. Saya kemarin terdiam. Siang-siang anak saya bilang dia, ayah makan apa kita? Saya pulang jam agak sore, saya harus masak. Siapa yang belum makan? Bilang begitu. Aku ayah, kata ya. Musikku besar kan agak ribut, tidak pernah aku dengar. Kurang jelas aku dengar. Sekali lagi tanya lagi. Siapa yang belum makan? Aku ayah. Sekali lagi ya. Yang bilang itu ya. Ih, anakku bilang begitu ya. Pikirku, aku salah dengar atau gimana? Kau pastikan sekali lagi. Siapa yang belum makan? Ayo jawab suaranya. Aku ayah. Sekali lagi ya. Dia bilang begitu sama saya. Aku mungkin yang diajar, yang ngajar ini. Dia bilang sama saya, sekali lagi ya. Nah ternyata yang kelingking ini sekarang sering menjadi hal yang sakit, sepelekan. Tetapi tanpa kelingking ini kurang kekuatan. Ya, sekarang apa yang bagian kita mungkin yang lemah, yang tidak berarti, yang disepelekan orang, justru itu yang Tuhan angkat menjadi berharga. Daud yang disepelekan itu akhirnya begitu semua ditantang sama Goliat, lalu dia bilang, biar aku menghadapinya. Bisa kau? Beruang singa sudah kuhajar, apalagi ini orang yang menantang nama Allah yang hidup. Oh iya, dia pikir kau. Dia pada pusing mungkin Saul pada waktu itu kasih. Ini baju kuna, tidak sanggup. Bagaimana anak kecil dikasih pakaian orang dewasa, tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak ini. Lepaskan aja. Jadi apa? Udah aku dengan apa adanya. Dia bawa alih-alihnya. Kalau film-film bikin itu bilang apanya supaya gak seru, dibikin sekali. Wah, ada kena. Aduh, ulang sekali lagi. Itu di film-film, tapi di Alkitab menuliskan begitu Daud putar alih-alihnya sekali lempar langsung kena. Itu film-film supaya agak seru dikit, tapi di Alkitab dituliskan tidak ada supaya seru-seru gimana, langsung tepat sasaran. Berarti menunjukkan bahwa Daud adalah seorang sniper, penembak jitu. Begitu dia lempar kena sarang mati. Lalu diambil pedangnya Goliat, itu bos lehernya. Diambil pedangnya, diambil kepalanya, dibawa sama raja. Raja nanya, siapa kau? Lalu di Alkitab dituliskan sambil dia pegang pedang Goliat, dia pegang di kepalanya Goliat. Aku anak Isai, orang Bethlehem. Dengan kata, aku anak bapak orang miskinnya kami. Aku dari kampung tidak terkenal itunya. Itu justru diangkat. Hai Bethlehem Efratah, yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan Israel. Kita lihat orang-orang di kiri kanan kita, mungkin orang yang tidak tahu apa-apa, mungkin orangnya ya tidak bisa banyak, tapi lihat, itu bisa jadi nanti kita sedang duduk di samping seorang anak yang sekarang, bisa jadi dia nantinya kita sedang duduk di samping seorang bupati masa depan. Amin. Seorang pemimpin masa depan, seorang pemimpin di gerakan kaum wanita, menjadi seorang penggerak-gerak di masa depan. Seorang kulit hitam yang disepelekan dari Jawa, dia tidak bisa berbuat banyak. Dia lihat, wah, orang kulit hitam pada waktu itu masih ada orang kulit hitam direndahkan, itu istilah rasis ya. Kulit hitam di Indonesia, di bangsa kita, orang kulit hitam datang tinggal di Indonesia, siapa kali di SD miskin, lalu dia ikut pendidikan, berjuang, lalu keluar negeri, berjuang masuk ke kota besar, ke negara besar, sampai ke Amerika, berjuang, ikut calon kepemimpinan, akhirnya pernah disepelekan orang, termasuk juga pernah saya disepelekan orang-orang Kristen waktu itu. Kalau dia kulit hitam naik menjadi pemimpin, bakal kacau dunia ini. Termasuk yang mengatakan orang Kristen. Dan puji Tuhan, Tuhan ketok palu, kau menang. Akhirnya Barack Obama menjadi presiden di Amerika.
Orang yang disepelekan, orang yang dianggap enteng bisa menjadi pemimpin. Siapa nyangka seorang yang diperbudak, seorang yang direndahkan, bahkan masuk penjara, perkataannya menggema di seluruh dunia. Namanya Martin Luther Jr. Dia menggemakan perkataan, I have a dream. Aku punya mimpi. Dan kalimat itu direkam. Beberapa penyanyi-penyanyi juga rekam kalimat-kalimat, dijadikan sebagai background daripada lagu-lagu mereka. Dan itu salah satu menjadi sebuah lagu yang pernah dinyanyikan oleh band terkenal dari Swedia, namanya ABBA, yang Westlife itu, I have a dream. Aku punya mimpi. Yang menggemakan bukan orang kulit putih, orang-orang yang mereka anggap rasis. Mereka rendahkan, bahkan menjadi pemimpin, bahkan menjadi seorang pembuat, pencetus kegerakan di seluruh dunia. Siapa yang membuat kegerakan di tempat kita? Bisa-bisa Bapak Ibu Saudara orang-orangnya. Siapa nanti yang bisa memimpin di bangsa ini? Bisa-bisa siapa yang tahu? Mungkin Sarah ini nanti menjadi seorang wakil gubernur. Kita tidak tahu kita. Amin. Saya melihat seorang orang disepelekan waktu teman-teman saya sekolah. Saya, waduh, ini kami punya band namanya Hijau Band. Ya, dia seorang yang anti sebuah gereja yang tidak suka minum teh manis. Ya, Advent itu. Tiap kita hari Sabtu, latihan band, dan sekolah, terkacau band kita, rusak gara-gara ini. Dia main bass terus. Ya, yang satu kulihat setelah kami tamat, yang satu kulihat buka warnet di Tarutung. Yang berikutnya dulu pemain bass, akhirnya karena orang tuanya cerai, dia main bass, rambutnya panjang. Dia bilang kalau kita main bass musik metal itu orang-orang anggap kita seperti dewa. Ya, sambil dia main bass, rambutnya panjang, lagi apa dahanya, buang ke penonton itu. Penonton juga terima aja semua itu, dianggap seperti air hujan. Dia bilang, iya, itu kesaksian dia. Kita kayak dia di atas sana. Lalu gimana hidupmu sekarang? Aku mulai bertobat. Aku agak itu sia-sia semua. Dia mulai melayani di Siantar. Akhirnya mulai sekarang dia menjadi seorang pelayan Tuhan di GB di Siantar, dan dia kerja di bank. Dan istrinya salah satu seorang tukang salon yang terkenal di Siantar. Luar biasa itu. Dan salah satu pemain drum kami itu seorang yang akhirnya menjadi kerja di Toyota di Medan, yang membantu saya juga mengarahkan saya untuk beli mobil. Dan seorang pemain bass ini, dan ku dengar akhirnya dia menjadi seorang kepala bagian mandiri se-Sumatera. Lihat kau itu teman saya. Mungkin dia bilang, ya aku melambung jauh, kau di belakang. Mungkin dia bilang begitu, tapi kita melihat iya. Sekarang kita sepelekan orang-orang di samping kita. Ternyata orang-orang seperti itu bisa Tuhan angkat. Dia sudah ke Barcelona, ke Paris, mana-mana. Kita masih di mana? Aku cuma sampai Sibolga saja. Kurenungkan, kita harus belajar untuk tidak menyepelekan, merendahkan orang-orang bersama dengan kita. Kita lihat sebentar dalam kitab Amsal, dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 5. Ibrani pasal 12 ayat yang kelima. Oke, sudah ketemu, kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Saya pernah bikin status begini, orang menganggap pendidikan itu apa? Pendidikan itu ya SD, SMP, SMA, kuliah. Kalau TK apa gimana? Itu kan non formal, ya biasa aja. Boleh sekolah, boleh tidak. Yang penting kan di SD-nya nantinya. Akhirnya memberikan pendidikan seperti itu. Akhirnya sudah tamat kuliah, sudah selesai pendidikan. Kalian sekolah, aku udah sekolah lagi. Baik saudara, didikan Tuhan itu kapan berhentinya? Setelah kita mati. Yang sudah di ujung tanduk napasnya masih butuh didikan Tuhan. Setelah stop, udah dan lagi didikan Tuhan bagi dia, tidak bisa dididik lagi. Semua kita dididik Tuhan. Hanya saja kita menganggap didikan Tuhan itu kayaknya tidak serius. Dan di saat Tuhan kasih kita PR, kita menganggap itu bukan PR, itu hanya untuk melemahkanku saja. Bilang sajalah kau tidak suka sama aku, bilang sajalah Tuhan, memang dasar orang yang siriknya sama aku itu, makanya dibilangnya firman Tuhan itu nembak-nembak aku nih.
Saya kaget orang bilang firman Tuhan begini, aduh firman Tuhan itu cocok kali untuk dia ya. Memang kena tembak dia itu ya. Aku bilang aduh, aku bilang firman Tuhan ini bukan untuk nembak-nembak orang. Firman Tuhan ini untuk kita hidupi, bukan untuk nembak-nembak orang lain. Amin. Firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini bukan hanya untuk Bapak Saudara, untuk saya juga. Supaya apa? Kita sama-sama hidupi. Itulah didikan Tuhan. Kalau bedanya didikan manusia sekarang adalah apa? Suka mencontek. Kalau dididik apa? Ada ujian, contek mencontek. Ya, apalagi masa-masa pandemi ini kan begitu ya. Lagi apa namanya? Lagi ujian-ujian, itu yang banyak ngerjakannya sudah tahu siapa yang lebih banyak ngerjakannya. Sampai di slide ada yang memposting ibu apa itu ya? Ada seorang teman saya kuliah S2 kemarin, dia posting gambar ibunya buka-buka buku, suaminya menulis di meja jawaban begitu, lalu anaknya duduk aja di kanan di kursi. Bisa kita bayangkan anaknya tenang-tenang, bapak mamanya yang ngerjakan. Ya saya ambil positifnya saja. Saya bilang bapak mamanya adalah guru di rumah, kerjakan dulu soal dari guru itu, lalu bantu anaknya menerangkan, nanti anaknya bisa paham. Itu pikir positif saya. Kalau mau negatif kepanjangan, banyak kali negatifnya nanti itu. Menganggap anak kurang ajar, anak tidak menghormati orang tua, anak tenang-tenang orang tua yang mengerjakan PR-nya. Pasti begitu pikiran, akhirnya menyalahkan anak-anak. Pikir positif terus. Saya bangga di situ adalah orang tuanya mengerjakan tugas anaknya. Guru di sekolah mungkin pasal pandemi tetap dibayar, orang ngajarnya hanya ini tugas anakku, selamat pagi, ini tugasnya, Tuhan memberkati, shalom, sudah. Semoga kita sehat, ini tugasnya, shalom, sudah. Yang memahami ini siapa? Orang tua di rumah. Maka orang tua menjelaskannya. Orang tua lebih banyak waktu yang mengajarkan anaknya. Yang di sekolah yang dibayar, yang di rumah membayari yang di sekolah, dan juga membayari anaknya. Jadi saya melihat di sini orang tua adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kita berikan tepuk tangan buat orang tua. Mungkin pemerintah tidak membayar kita, mungkin kita sebagai orang tua tidak dihargai, bahkan mungkin dipilihkan, bahkan mungkin jangan bantu anaknya orang tua, mungkin digituin lagi. Tapi kita melihat ini, aku kan wakilnya guru, aku kan penggantinya guru. Yakin orang tua mengajar, datanglah ke rumah aku, ajarin aku, biar tahu gimana mengajar dia mulai pagi sampai jam 6 sore. Kan begitu ya. Mungkin kalau satu anaknya, kalau anaknya sampai 3 gimana? Tapi saya selalu melihat orang tua sekarang banyak perhatian terhadap anak-anaknya. Itu acara Allah mendidik kita. Orang tua kasih waktunya mungkin jam 9 sampai jam 6 pagi, jam sore mengajar anak yang belajar. Tapi Tuhan mengajari kita lebih daripada waktu-waktu yang ada di dunia ini. Jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Salah satu yang dipakai kata bahasa Inggris di sini adalah He corrects you. Allah mengkoreksi kita. Pada waktu Allah mendidik, Allah sedang mengkoreksi diri kita. Firman Tuhan disampaikan bagi kita, contohnya apa yang disampaikan pada hari ini. Tuhan sedang mengkoreksi Bapak, Ibu, dan saudara saya. Kita semua hidup sedang dikoreksi Tuhan pada hari ini. Jangan anggap enteng koreksi Tuhan hari ini. Ini justru jalan Tuhan untuk memberikan upahnya. Gak Tuhan melihat engkau layak mendapatkan upahku, engkau layak mendapat berkatku, engkau kuberikan kasih karunia, engkau kuberikan anugerah. Karena kita mau menghargai apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan kasih kita kesempatan. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala itu kemarin, saya rekam videonya juga itu waktu apa yang baru meninggal kemarin, Anju itu ya, di MSK itu, MSK pertama angkatan yang keempat itu, sesi pertama waktu Pak Gembala sampaikan ini pertama kali dia muncul, saya senang kali datang dia ke sini. Kau harus sungguh-sungguh Anju dengan firman Tuhan. Jangan-jangan mungkin ini yang terakhir kau dengar firman Tuhan di MSK ini. Dan benar, itu yang terakhir, tidak dengar lagi sampai hari ini. Jangan anggap enteng. Mungkin ini waktunya kita mendengar firman Tuhan hari ini. Mungkin selepas ini kita tidak jumpa lagi. Jadi dengan firman Tuhan hari ini kita responi dengan baik. Kita responi, Tuhan, aku mau untuk datang kepada Engkau. Bawa aku kembali kepada jalan-Mu Tuhan, supaya firman-Mu kembali menghidupiku. Ibu saudara, firman Tuhan yang kita dengar bersama pada hari ini, dan juga saya dengar, ini adalah perkataan yang menghidupkan kita. Ini perkataan yang menuntun langkah kita, perkataan yang membawa kita. Teguran yang mendidik ini adalah sebuah jalan kehidupan. Ya, saat menghadapi jalan-jalan gelap, kita butuh teguran Tuhan supaya itu menjadi jalan terang, menerangi jalan kita.
Karena firman Tuhan adalah terang dan jalan bagi kita. Kita butuh ini menerangi. Sudah mulai lari jalur, lurus lagi. Dia akan bimbing, dia akan arahkan sebagai gembala, digembalakan dengan baik. Hanya kita mau, aku bisa, aku tenang. Ya itu pertama saya ajar main piano. Begitu, gimana ya, ajarin aku ya. Betul, ajarin. Udah aku ya. Dia tahu sendiri. Seperti itulah kita di hadapan Tuhan sering merasa lebih tahu. Udah tenang, aku tahu Tuhan, aku Tuhan. Aku bisa menghadapi sendiri. Jadi kita harus mari dengan lemah lembut kita terima perkataan Allah, kita simpan di hatinya. Artinya lemah lembut adalah Tuhan, aku siap untuk dikoreksi Tuhan. Aku siap, aku mau untuk bertobat. Aku mau untuk berbalik. Maka kita melihat jalan kita semakin di bawah Tuhan dalam terangnya. Jalan kita semakin lurus dan kita menjadi orang-orang siap untuk diutus oleh Tuhan. Karena apa? Kita mau disiapkan untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita hampiri Tuhan, fokus dengan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita koreksi diri kita melihat keadaan kita. Di saat kita berkata, Tuhan ini aku utus salahku, benarkah kita mau diutus oleh Tuhan? Benarkah kita mau disiapkan oleh Tuhan? Mari kita bawa diri kita untuk kembali kepada Tuhan. Biar kita tahu hidup ini berguna, hidup ini punya tujuan untuk dipakai oleh Tuhan. Mungkin kita seperti bayi yang bergumul terus dianggap enteng orang lain. Kita melihat hidup ini berarti. Mungkin orang-orang anggap sepele dengan usaha kita, orang-orang lain anggap sepele dengan apa yang kita kerjakan. Lihatlah Allah lalu dan dia melihat, dia memperhatikan pergumulan kita. Di saat kita menendang-nendang dalam pergumulan, Allah memperhatikan kita. Haleluya. Bawaku kembali dekatmu, biar ku rasa hidup ini berarti.
selama ini kita pandang enteng terhadap perkataan Tuhan, mari kita berbalik kepada Tuhan. Dan kalau selama ini juga ada orang yang pandang enteng terhadap kita, terhadap apa yang kita kerjakan, kita berdoa kepada Tuhan. Dan kita lihat bahwa Allah melihat, dan pasti perkataan disampaikan kepada kita, kita harus hidup, kita harus bertumbuh. Hidup artinya kita mengalami pertumbuhan, kita berkembang, kita mencapai maksud Allah dalam hidup kita. Ini janjinya. Mari kita bersama-sama terus bertumbuh lewat firman Tuhan. Mari kita menghormati perkataannya. Mari kita menghargai pelayanan. Mari kita menghargai ibadah yang kita kerjakan kepada Tuhan. Kita melihat semuanya adalah persembahan biar menyenangkan hati Tuhan. Dan mari kita tidak menganggap enteng terhadap apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Biar Allah kagum terhadap apa yang kita kerjakan. Haleluya. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan melalui firman-Mu, Engkau mengajar kami Tuhan Yesus untuk menghargai Tuhan adalah Bapa kami, Bapa yang peduli, menaruh harap akan masa depan kami. Tuhan, kami panggil Engkau Bapa kami. Kami bersyukur Tuhan Kau jadikan kami anak-Mu. Biar kami menghormati Bapa kami. Kami percaya kalau kami adalah anak-Mu, Tuhan menjamin di masa depan kami. Tuhan menjamin pelayanan ini. Tuhan menjamin pekerjaan kami. Bahkan Tuhan menjamin anak-anak itu mempercayakan dalam keluarga kami adalah anak-anak yang dipelihara oleh Tuhan. Kalau mungkin orang anggap enteng terhadap kami Tuhan Yesus, kami melihat kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami diteguhkan, hamba-Mu diteguhkan oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Kita yang diteguhkan, kita yang diberkati oleh firman Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Amin. Doa berkata.